Polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan siswa SMA swasta di Surabaya. Pihak sekolah meminta polisi mengusut tuntas kasus ini karena banyak siswa dan orang tua siswa yang merasa khawatir pasca intimidasi. Untuk mengetahui perkembangan kasus telah bergabung bersama kami kuasa hukum pihak sekolah swasta di Surabaya, Sudiman Sidabuke. Selamat petang Pak Sudiman. Selamat petang Mbak Cindy. Pak Sudiman, kami mau tanyakan dulu kalau untuk perkembangan perjalanan kasusnya sejauh ini sudah sampai mana Pak setelah Ivan ditetapkan sebagai tersangka? Perkembangan yang terbaru kami belum tahu karena baru kemarin itu ada penangkapan ya. Jadi sejauh mana evaluasi sampai sekarang ini kami belum tahu tentang perkembangan lebih lanjut. Oke, kalau untuk korban dan kondisi orang tua korban saat ini seperti apa Pak? Kalau tentang kondisi korban dan keluarga, karena korban itu adalah memang murid kami, yaitu murid di SMA Gloria 2, itu sudah kembali kuliah setelah kami suruh dia beristirahat karena memang dia dalam keadaan resah dan tidak tenang atau terganggu kejiwaannya. Lalu sekarang pada hari Jumat yang lalu kemarin sudah mulai kembali sekolah kembali. Oke, kalau kondisi orang tuanya juga kan Kak, informasinya orang tuanya juga sama-sama trauma. Itu juga dikomunikasikan dengan pihak sekolah Kak Pak? Kalau mengenai orang tua korban, kami tidak ada komunikasi karena sebenarnya persoalannya adalah ada dua. Satu adalah persoalan tentang korban dan yang dipermasalahkan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, saya sendiri adalah berposisi sebagai kuasa hukum dari sekolah SMA Gloria. Yang kami laporkan itu antara lain adalah pasal 335 karena membuat kegaduhan di dalam arena sekolah Gloria. Itu yang terjadi hanya dalam tanda kutip hanya kegaduhan, intimidasi verbal atau ada penganiayaan Pak, ada kontak fisik? Kalau berdasarkan keterangan atau penjelasan dari klien saya, itu tidak ada kontak fisik di arena sekolah. Tetapi kalau kegaduhan memang iya, karena memang ada unsur pemaksaan masuk arena sekolah, lalu kemudian juga ada kegaduhan di arena sekolah. Sehingga membuat para siswa maupun para guru-guru menjadi ketakutan, resah, dan mereka bertanya-tanya sebenarnya karena acaranya spontanitas saja, ada apa sesungguhnya yang terjadi, karena memang tidak tahu. Ya, Jadi kemudian ada peristiwa di luar itu. Oke, artinya kami tegaskan lagi tidak ada penganiayaan ya Pak. Tapi kalau informasi yang dari pihak sekolah dapatkan, intimidasi itu terjadi hanya satu kali seperti yang beredar di video, atau di luar video itu sebenarnya ada lagi Pak, intimidasi verbal yang dilakukan tersangka kepada korban? Mengenai pengertian intimidasi itu barangkali perlu saya jelaskan ya. Pengertian intimidasi itu memang ada, di luar itu disuruh jongkok, lalu kemudian disuruh menggonggong, lalu di dalam arena sekolah juga ada dilakukan hal seperti itu. Tetapi pengertian intimidasi itu barangkali perlu diperjelaskan, tetapi itu yang kami peroleh tentang fakta di lapangan. Oke, tapi kalau untuk penyebabnya sendiri Pak, dari yang sekolah ketahui, dari sudah ditelusuri, penyebabnya memang karena ada perundungan juga yang terjadi atau seperti apa? Perundungan yang terjadi itu adalah, pertama, sekolah itu sama sekali tidak tahu ya. Maka waktu terjadi peristiwa itu ada kegaduhan itu juga sekolah juga sama dengan juga tanda-tanda tanya. Nah, pada waktu itu pas lagi bubaran sekolah sekitar jam 4 sore. Nah, pada waktu bubaran, lalu kemudian antara korban itu dengan anak daripada si pelaku ini, saudara Ivan itu, di situ lalu ketemu. Lalu di situ terjadi keributan itu. Nah, persoalannya adalah karena memang anak kami dari Gloria itu katanya, dan ini masih perlu dibuktikan, katanya kemudian semacam meledek atau apa, mengatakan pudel anak pudel gitu ya, kurang jelas, tetapi seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya pemukulan secara fisik, itu tidak ada. Oke, baik, kami juga tunggu penelusuran dari sekolah maupun juga polisi untuk membuka kasus ini lebih terang. Terima kasih Pak Sudiman sudah berbagi dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu Pak. Terima kasih, saya selalu bersedia.